Kerja paksa di era penjajahan Jepang yang biasa disebut dengan Romusa adalah termasuk buah tangan kebijakan Presiden Soekarno. Para pekerja tersebut dihimpun langsung oleh Presiden Soekarno sebagai konsekuensi langsung dari kebijakan politik terkait kesepakatannya dengan Kaisar Jepang, Tenno Heika, untuk mempercepat dan mendukung proses kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1942, sebelum matahari terbit, Jepang mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Rakyat Jawa, yaitu Teluk Banten, Jawa Barat, dan Kragan, Jawa Tengah. Pendaratan ini disambut antusias oleh rakyat Indonesia. Kedatangan Jepang memberi harapan baru bagi rakyat Indonesia. Pergi kalian semua, tinggalkan wilayah ini. Akhirnya kita selamat. Siapa kalian? Tenang semua, kami dari pihak Jepang akan melindungi kalian dan menyelamatkan kalian semua. Bagaimana kami bisa percaya akan kalimat yang kalian lontarkan? Kami sudah terlalu lama menderita oleh negara yang datang kemari. Jangan khawatir, kami di sini untuk memerdekakan rakyat Indonesia. Mari bersama-sama kita mengusir Belanda dari negeri ini. Syukurlah kalau begitu. Mari kita lakukan. Setelah merebut kekuasaan dari pihak Belanda di 3 tempat di Pulau Jawa dan meyakinkan rakyat Indonesia bahwa Jepang melindungi mereka, serangan Jepang ke Belanda berlanjut ke daerah lain, salah satunya adalah Bandung. Pada tanggal 5 Maret 1942, tentara Jepang menyerang daerah Bandung dari arah utara ketika Ciater digempur oleh Jepang. Tentara Belanda mundur ke Lembang, hingga pada 7 Maret 1942 Lembang berhasil dikuasai. Pihak Belanda meminta penyerahan lokasi, tetapi Jenderal Imamura menuntut penyerahan total dari semua pasukan serikat di Indonesia. Pihak Belanda sudah datang. Sepertinya rencana berhasil. Biarkan mereka masuk. Silakan. Ada urusan apa kalian datang kembali? Kau tidak perlu marah begitu matahari terbit. Kedatangan kami di sini ialah untuk meminta penyerahan lokal dari Jepang untuk pihak Belanda. Baiklah, tapi tidak semudah itu. Tentu ada syaratnya yang harus kalian turuti. Memang apa syaratnya? Syaratnya tidak susah, cuman kalian harus menyerahkan semua total pasukan serikat Jawa. Tidak, saya tidak setuju dengan syarat itu. Syarat itu akan membuat kami bangsa Belanda kewalahan, karena Jawa adalah harta paling berharga untuk kami. Persetan kalian, dasar Belanda tidak berguna. Diam, wanita bajingan. Atas dasar apa kalian berbicara seperti itu? Semua terserah kalian. Jika kalian tidak mau memenuhi syarat itu, tidak ada jalan lain daripada meneruskan pertempuran. Kami akan menjadi Bandung dengan bom oleh kapal-kapal terbang. Kemudian Belanda melakukan perundingan kecil, mengingat betapa kecewanya Belanda karena ulah sang tirani matahari terbit. Baiklah kalau begitu, kami pihak Belanda menyetujui persyaratan itu. Kami pihak Belanda mengaku kalah dan akan memberikan serah terima kekuasaan Pangkalan Udara Kalijati serta penyerahan total semua pasukan di Jawa kepada Jepang. Ayo kita belajar. Menyerahnya bangsa Belanda terhadap Indonesia, Jepang dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda, dan
dimulainya era baru. Bangsa Asia yang dipelopori Jepang dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan itu bertambah kuat ketika Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua bangsa-bangsa Asia, serta mengumandangkan propaganda Gerakan 3A pada tanggal 29 April 1948. Hei kalian, Jepang datang. Mengapa kalian datang kemari? Tenang, Jepang akan mengikuti Perang Pasifik. Jika menang, Asia akan merdeka dan makmur bersama. Karena itu, rakyat Indonesia diminta membantu dan mendukung kemenangan Jepang. Alasan itu belum cukup untuk kami. Kami sudah membebaskan tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang ditahan oleh Hindia Belanda. Kami sudah memberikan kebebasan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan beribadah, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, dan menyanyikan lagu bangsa Indonesia dan lagu bangsa Jepang. Baiklah kalau begitu, kami percaya. Lalu organisasi apa yang kalian maksud dengan Gerakan 3A itu? Dan apa tujuannya? Jepang adalah cahaya Asia. Jepang adalah pelindung Asia. Jepang adalah pemimpin Asia. Organisasi ini akan membuat kalian menuju kepada kemerdekaan. Kami akan mengutamakan kepentingan kalian, dan kami akan membantu kalian. Maka dari itu, himpunlah semua orang untuk mengikuti organisasi ini. Baiklah. Selain meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang juga meyakinkan Soekarno untuk merekrut rakyat Indonesia bergabung membantu Jepang dengan menjadi Romusa. Bung Karno yang diiming-imingi dengan janji kemerdekaan tentu saja akhirnya setuju dengan perjanjian tersebut. Bung Karno yang telah termakan dengan iming-iming Jepang kemudian berpidato mengajak rakyat Indonesia untuk menjadi Romusa. Bung Karno menghimpun hampir lebih 300.000 jiwa rakyat Indonesia untuk dijadikan Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk bekerja, membangun jalan, dan menjadi penambang. Tak main-main, Bung Karno pun ikut menjadi Romusa. Wahai saudaraku, apakah kalian semua ingin merdeka? Ratusan tahun kita dijajah oleh bangsa asing. Ini adalah momentum untuk kita bisa bangkit. Marilah kita bergabung dengan Jepang untuk memenangkan Perang Asia Pasifik ini. Marilah kita bergabung untuk menjadi Romusa dan membantu Jepang demi kemerdekaan bangsa kita. Sudah lama kita dijajah oleh Belanda. Ini waktunya kita bangkitkan melawan mereka. Mari lakukan. Mari kita suarakan momentum ini dengan kata merdeka. Merdeka! Setelah mendengarkan pidato Soekarno, kurang lebih 300.000 rakyat Indonesia bergabung menjadi Romusa dan dikirim ke berbagai daerah untuk diperbudak, dikerja paksa, membangun jalan dan fasilitas untuk Jepang. Setelah merebut pribumi, Jepang pun memanfaatkan simpati pribumi. Mereka memperbudak pribumi melalui Romusa. Penindasan kejam ini bahkan lebih kejam dari Belanda. Jangan malas dasar kau bodoh, kerja! Dasar bangsa berkulit hitam pemalas. Pantas saja bangsa kalian bodoh. Cepat kesini kau bodoh, jangan lambat. Jangan sakiti Bapak! Awas kalian, diam kalian. Singkirkan bocah ini dari pandanganku. Dia sangat mengganggu. Dasar bocah tidak berakal, singkirkan mereka. Makan kami makanan. Dasar bocah tidak bergolak. Cepat. Makanan macam apa ini? Hanya sepotong roti dan bubur kacang saja? Minuman macam apa ini? Kalian pikir kami ini tikus? Tapi Tuan, hanya ini makanan yang tersisa.
Iya tuanku, sedangkan seluruh pasukan makanan kami sudah habis untuk pesta kalian semalam. Diam! Cara bicara kalian seperti ingin membuatku menembak kalian sampai tewas. Langsung saja tembak. Bersetan kau rakyat jelata. Cepat, selesaikan ini. Kalau tidak, kalian tidak akan makan hari ini. Cepat. Tapi tuan, kita sudah 2 hari tidak makan dan bekerja siang dan malam. Siapa peduli? Diam kalian semua. Diam. Diam, kembali bekerja. Itu adalah hal yang dirasakan rakyat Indonesia selama penjajahan Jepang. Jepang memaksa rakyat Indonesia untuk Romusa, tetapi Romusa ini berakhir saat Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh pihak sekutu. Dari kejadian ini, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Momen ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh bangsa Indonesia untuk mengambil alih negeri, dan Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Siapa kalian? Tuh. Atuh jangan parsing bener. Baiklah. Cepat sekarang. Yang angin kan, Pak.